Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Taskila Yuliani dengan NIM 124170818. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Bahasa Inggris kelas 3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi ilmu kalam dan juga munculnya ilmu kalam dan juga hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, yang pertama itu ada definisi ilmu kalam. Nah, ilmu kalam sendiri pada dasarnya adalah ilmu yang membahas tentang akidah Islam dengan menggunakan argumen logis dan juga rasional. Nah, dari beberapa ulama itu menyebutkan ilmu kalam ini al-iji, yaitu ilmu yang memberi kemampuan untuk menetapkan akidah Islam dengan argumen yang menghilangkan keraguan. Nah, menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam itu ilmu yang berisi argumen rasional untuk membela akidah serta membantah golongan yang menyimpang. Nah, menurut Al-Hasbi As-Siddiqi, ilmu kalam itu adalah ilmu yang menetapkan akidah menggunakan dalil nakli, akli, dan dalil wajdani. Secara umum, ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas wujud Allah, sifat-sifatnya, kerasulan, dan juga hal-hal gaib atau sami'at. Nah, ilmu kalam sendiri itu termasuk termasuk salah satu disiplin utama Islam selain fikih, tasawuf, dan juga filsafat. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang sejarah munculnya ilmu kalam. Nah, ilmu kalam muncul karena persoalan politik dan akidah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam tahapan munculnya ilmu kalam ini ada beberapa tahapan. Nah, yang pertama itu ada tahap awal kemunculan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, muncul perdebatan tentang siapa sih pengganti Nabi sehingga dibaiatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Nah, setelah itu pada masa Umar dan Utsman, Islam itu meluas. Kemudian muncullah berbagai konflik politik dan juga sosial. Nah, pembunuhan Utsman memicu fitnah Kubro dan juga perang Jamal serta konflik dengan Muawiyah. Dari konflik inilah muncul pertanyaan teologis seperti yang pertama itu bagaimana status pelaku dosa besar, dan yang kedua itu ada apakah manusia punya kehendak bebas, dan yang ketiga itu ada bagaimana sih sifat-sifat Allah. Nah, terus selanjutnya berkembang menjadi disiplin ilmu. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun atau Bani Abbasiyah, para ulama mempelajari filsafat Yunani dengan mempertemukan filsafat dengan teologi, sehingga ilmu kalam menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Nah, ada beberapa tokoh penting pembentuk aliran ilmu kalam. Yang pertama itu ada Abu Hasan Al-Asy'ari, dan yang kedua itu ada Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu keagamaan lainnya. Nah, yang pertama itu hubungan ilmu kalam dengan Al-Quran dan hadis. Nah, ilmu kalam sendiri tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran dan juga hadis karena sumber utama pembahasannya itu adalah wahyu. Nah, yang kedua ada hubungan ilmu kalam dengan usuluddin. Nah, usuluddin ini membahas tentang dasar agama, yaitu akidah, tauhid, dan rukun iman.
Nah, sedangkan ilmu kalam dianggap bagian dari usuluddin karena sama-sama membahas tentang ketuhanan dan juga akidah. Nah, yang ketiga itu ada hubungan ilmu kalam dengan tauhid. Nah, tauhid sendiri membahas tentang keesaan Allah. Ilmu kalam membahas tentang ketuhanan dengan metode rasional dan logis. Keduanya berhubungan erat karena objek kajiannya itu sama. Nah, yang keempat itu ada hubungan ilmu kalam dengan fikih dan usul fikih. Nah, menurut Abu Hanifah, fikih terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fikih al-akbar, yaitu akidah atau ilmu kalam. Nah, yang kedua itu ada fikih al-asghar, yaitu hukum-hukum ibadah. Nah, di antara fikih, usul fikih dan juga ilmu kalam itu adalah hubungannya. Ilmu kalam memberikan dasar akidah yang kuat, sedangkan fikih membutuhkan akal atau logika atau ijtihad yang juga digunakan dalam ilmu kalam. Nah, yang kelima ada hubungan ilmu kalam dengan filsafat Islam. Nah, objek kajian dalam ilmu kalam itu Tuhan, sifat-sifatnya dan juga hal-hal ketuhanan. Nah, sedangkan objek kajian dalam filsafat itu adalah alam, manusia, prinsip dan juga wujud. Beberapa ulama mengatakan keduanya berbeda, tetapi ada irisan dalam penggunaan logika. Nah, jadi pada intinya ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah dengan dalil rasional. Nah, ilmu ini muncul dari konflik politik dan teologis setelah wafatnya Nabi dan berkembang menjadi disiplin ilmu pada masa Abbasiyah. Nah, hubungannya dengan ilmu lain itu adalah pertama dengan Al-Quran atau hadis. Hubungannya dengan Al-Quran atau hadis itu menjadi sumber utama dalil. Nah, yang kedua itu dengan ilmu usuluddin, itu menjadi inti atau kajian dasar agama. Nah, yang ketiga itu ada dengan dasar tauhid, yaitu sama-sama membahas ketuhanan. Nah, yang keempat ada dengan fikih, yaitu ilmu kalam membahas dasar fikih dan juga fikih membahas cabang. Nah, yang kelima ada dengan filsafat, yaitu sama-sama memakai akal namun objeknya berbeda. Nah, itulah tadi beberapa definisi ilmu kalam dan juga munculnya ilmu kalam serta hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.